Jadi untuk gue, Arsenal tidak juara bukan karena salah pemainnya. Iya. Ini murni kesalahan Arteta. Maka dari itu gue selalu bilang Arteta out. Sekarang itu justru kendalinya ada di City, udah bukan di Arsenal lagi. Kalau kemarin sebelum game ini kendalinya tuh full di Arsenal. Arteta itu selalu berlindung di belakang statement squad ini paling mudah. This guy is a beast. Yeah. Gue bilang hanya dua pemain yang bisa bermain di semua kompetisi. Erling Haaland sama Mbappe. Beda That is a problem dengan Arsenal. beda nih sama kawan kita satu lagi Chelsea, Koci. Yang menurut gua kesabaran itu yang nggak ada di sana sekarang dan akhirnya jadi Chelsea itu kena karma. kena karma ya. Asli. Semoga Redcliffe yang ambil alih ya. Gitu loh ya. Oke, selamat malam. Sorry, gue masih di Bangkok. Waduh, ramai juga di Bangkok ya, Arsenal lawan City. Tapi di Bangkok ini yang menang malah Arsenal loh. Tadi udah keluar punchline-nya, Koci. Paling seru. Jadi panditnya ada Arsenal, ada City. Gue MU kita netral-netral aja. Udah dapat Carabao Cup, ya kan? Udah insya Allah. Udah Carabao Cup doang cukup. Gak usah lebih-lebih Carabao Cup aja. Enggak doang itu. Daripada Arsenal bisa nggak dapat apa-apa ya kan. Tugas kita itu menggagalkan City treble winner gitu loh. Chelsea jangan ngomong, Liverpool jangan ngomong, Spurs jangan ngomong, nggak kebagian apa-apa tahun ini. Gimana? Ayo dong, Nip kalau lo mau nyela-nyela, Coach silakan, gua nganggur dulu. Kalau gua kemarinnya gini Bang, kalau gua kan bilangnya kemarin tuh gua mencoba buat merendah aja, ngejinx aja kita gitu kan. Euforia fansnya Arsenal kan mulai tinggi nih, tapi nggak ada yang frontal gitu ngomong PD bakal juara gitu, kayak seolah-olah. Gue rasa nggak ada satu fans Arsenal yang waras ya, kecuali yang nggak waras itu. Merasa dari awal musim bahkan sampai ke atas pun nggak ada merasa akan juara. Ya. Tapi wajar kalau mendekati itu feeling itu bertambah terus, ya kan? Cuman kita harus realistis bahwa Arsenal ini timnya sebenarnya tim mediocre. Dan mereka itu kalahnya bukan karena kemarin. Kemarin itu hanya 3 poin. Kehilangan poin itu lawan terutama West Ham, Southampton sama Liverpool. Disitulah. Kalau sana Liverpool seri. Southampton menang, West Ham menang, dan ini 7 poin. Dan seharusnya mereka bisa menang kan? Mereka gagal di situ, bukan dapat 7 poin tapi dapat 3 poin. Semakin mendekati paruh akhir musim, semakin menurun, tekanannya mulai berasa, kakinya mulai dingin nih kalau yang kita lihat gitu. Dan itu yang menurut gua mungkin ya, Arsenal arguably sepanjang musim mainnya bagus banget. Bagus banget. Bagus dan menang. Iya. However, yang gue lihat tuh relentless-nya Arsenal cuman bisa nyampe menit-menit 70. Itulah yang bedanya sama City ya gitu, di mana menit 70 yang masuk Phil Foden, Julian Alvarez, Ilkay Gundogan gitu kan, di mana Mahrez akhirnya ya itu nggak turun dari sisi pace dan quality gitu. Itu yang membedakan. Kalau Arsenal yang masuk Fabio Vieira gitu kan, maksudnya kita Reece Nelson gitu, apa yang mau diharapin Bang? Gue Eddie Nketiah. Gue bersaksi nih, dari awal coach itu juga dia nggak yakin Arsenal juara. Kalimatnya top banget yang kita bully-bully itu, enjoy the moment. Karena dia bilang dia sendiri nggak percaya karena dia kualitas dari Arteta ya kan. Jadi dan gue sendiri punya firasat karena Arsenal selalu gitu. Di awal musim ngebut gitu ya, habis itu di ujung-ujung itu hancur gitu. Kayak teman-teman bilang nih, Arsenal ini kalau kendaraan beli bensin campur nih, ya kan? Di depannya ngebut, di belakangnya ngempos sudah. Ada lagi yang menganalogikan dengan gajah ya kan? Begitu Arsenal di atas, semua orang kaget. Fansnya kaget, kok gajah bisa di atas? Tapi sebagian percaya gajah itu lambat-lambat akan turun. Gitu ya Coach. Gua bersaksi kalau Coach dari awal dia bilang enjoy the moment. Tapi lu sepakat dong.
Tapi Bang Helmi sama Koci sepakat dong. Sebenarnya Arsenal tuh ada dalam posisi yang sangat-sangat bisa banget buat juara, di mana destiny ada di tangan sendiri, dan harus diakuin bahwasannya istilah orang-orang bilang sekarang Dave bottle it, bener-bener hilang momentumnya. Mereka yang menggagalkan dirinya sendiri itu sebenarnya terjadi, Koci, gitu. Menurut gua. Ya, gua setuju. Iya. Gini, seperti yang Bung Helmi tadi bilang, gua nggak pernah berharap juara. Ya. Oke? Ya. Bahwa ekspektasi lebih tinggi daripada sebelumnya, that's true. Boleh dong. Target kan cuma 4 besar. Cuman, lu itu sekarang udah di atas. Nah. Akan sangat sayang kalau lu nggak terusin. Ya. Apakah bisa-bisa karena yang jadi juara Inggris itu atau juara Liga itu bukan karena kalah lawan City atau Liverpool, Ya. tapi menang lawan tim-tim kecil. Betul. City itu 4 kali kalah, 4 kali seri. Ya. Bahkan City pun kehilangan poin. Ya. Ya kan? Ya. Nah, sekarang masalahnya kesalahan ada di mana kenapa lawan West Ham unggul 2-0 nggak bisa digas. Betul. Kenapa lawan Liverpool unggul 2-0 nggak bisa digas? Ya. Kenapa lawan Southampton ketinggalan 2-0 dulu? Ya. Ini ada yang salah. Ya. Yang salah siapa? Satu doang yang bertanggung jawab. Arteta. Ya. Karena kalau gue pertanyakan gini, lu sebagai pelatih, gue mantan pelatih. Ya. I make mistake. Ya. Gue bikin kesalahan. Ya. Tapi gue belajar dari kesalahan gue. Dan gue tidak lihat Arteta melakukan itu. Betul. Oke? Ya. Kalau lu udah lihat tim kayak City, Liverpool, bahkan MU bisa ngepres 90 menit. Kenapa Arsenal nggak bisa? Ya. Mereka lawan Southampton tunjukkan bahwa mereka bisa ngepres 90 menit. Tapi kenapa harus tertinggal dulu? Kenapa pada saat lu unggul, lu tidak kill the game? Betul. Ya kan? Ya. Kemarin lawan City, Arteta itu nggak pernah menang lawan City. Ya. Lu bikin satu kesalahan, kedua kesalahan. Lu tahu yang kelihatan banget apa? 1,5 bulan terakhir, City selalu main dengan 3-2-4-1. Betul. Oke? Betul. Kenapa kemarin mendadak dirubah main 4-3-3? Iya. Pemikirannya very simple. Lu nggak perlu ngerti rocket science atau Ya. profesor. Arteta, Pep bilang, mereka main 4-3-3 nggak pernah berubah. Ya. Oke? Kita main sistem yang sama, tapi gue akan menang karena gue tahu kualitas pemain gue lebih bagus. Ya. Dan terbukti, nggak usah rubah-rubah sistem, main sistem yang sama, di mana ketemu pemain juga sama. Ya. Tapi the small details itu tidak dikuasai Arsenal, dikuasai oleh City. Betul. Dan beruntung cuma 4-1. Babak 1 itu harusnya 6-0 itu. Iya, iya. Itu Kalau Haaland lagi on fire, Iya. Gue kasih gila, contoh, satu contoh very simple ya. Sebenarnya banyak contoh. Satu contoh very simple. Golnya Kevin De Bruyne, berapa kali dia masuk, oke? Ya. Haaland turun, Holding ikut. Ya. Pada saat Holding ikut, ada space. Ya. Kalau Holding tidak ikut, dia cover semua, dia dan Gabriel cover tengah. Ya. Karena dia ikut, De Bruyne masuk. Sekarang gue tanya, pada saat Gapsus turun, di cover juga, ada nggak yang masuk? Nggak ada. Nggak ada. Ya. Nggak ada yang masuk. Ya. Maka dari itu gol pertama, itu typical, very simple tactical, yang rumusnya cuma satu. Manfaatkan ruang. Ya. Temen lu buka ruang, ini masuk ruang. Ya. Iya kan? Ya. Namanya Kevin De Bruyne, ya Gabriel Holding is a big joke untuk dia, ngerti nggak? Iya kan? Iya. Itu kayak anak kecil gitu loh. Dibully sama Haaland kemarin, yang dia nahan bola tuh Koci, kan Holding yang nahan kan di belakang. Nggak bisa, kayak emang nggak bisa. Nggak bisa. Iya. That is, untuk gue sih stupid gitu, ngerti nggak? Iya. Gue melihat begitu banyak kesalahan yang dilakukan oleh ibarat ginilah, kita dua-dua petinju. Ya. Dari sekolah yang sama, belajar dari pelatih yang sama. Ya. Gue lebih senior. Ya. Gue menang banyak pertandingan. Terus lu mau ngalahin gue? Based on what? Ya. Karena guru kita sama, Betul. tactical kita sama. Ya. Kalau lu mau ngalahin gue, lu harus pakai tactical berbeda. Betul. Iya kan? Iya, iya. Apakah itu dilakukan oleh Arteta? Tidak. Kagak. Nah, gue sepakat nih, mumpung ada Bang Helmi, gue pengen menganalogikan. Gue sepakat nih sama Koci tentang sebenarnya itu yang salah di sini itu adalah Arteta. Terlepas dari dia udah membawa improvement yang luar biasa Setuju. kepada tim ini. Iya. Tapi gue pengen menganalogikan ke timnya Bang Helmi. Perbandingan antara seorang Arteta dengan Ten Hag. Kita masuk udah di momen-momen krusial di musim ini. Gue ngelihat ada dua
terlepas dari apa yang Coach sampaikan tadi, bahwasanya poin Liga itu dimenangkan melawan tim-tim kecil, gue sepakat. Tapi ada yang kita bilang 2 krusial momen yang bisa dilakukan oleh Arteta sebenarnya ketika ketemu City yang pertama kali sama yang tadi malam, yaitu dengan cara nggak usah swagger lah. Lu udah tahu. Iya. Lu tuh swagger. Lu tuh udah tahu ngelawan City. Iya. Ya. Lu tahu City main kayak apa? Iya. Terus lu mainnya sama. Lu mau nyerang. Kan udah gila maksud gua. Dan Arsenal itu punya amunisi yang sangat-sangat mumpuni untuk lo main counter attack. Iya. Menurut gua. Betul. Sesimpel lu jangan kalah lawan City di pertemuan pertama dan kedua, dan lo akan punya psychological advantage di mana poin-poin lo yang hilang di tim kecil akhirnya jaraknya bisa di-maintain. Kalau lu main smart, ini kan swagger, ngerasa kayak siapapun lawannya gue mainnya sama. Gue kalau jadi Arteta ya, seandainya dia bingung, gue gimana caranya ngalahin City seandainya. Simple, gue minta 4 video di mana City kalah, gue minta 4 video di mana City seri. Gue cari kelemahan City itu di mana. Gak ada tim tanpa kelemahan. Exactly. Kan? Yang dilakukan sama Ten Hag, ngalahin City. Gue cari kelemahannya di mana. Di situ khusus buat match ini, gue rubah. Betul. Kita lihatin. Ini guys, kita menganalisa pertandingan City. Lihat kelemahan City di sini-sini. Kalian tahu kan? Oke, kita rubah. Contoh counter dari sayap, tidak dari tengah. Odegaard lebih ke depan, main dengan 2 DM, Saka ganti Jorginho sama Partey untuk mengcover counter attack dari mereka. Hal kayak gitu tidak terjadi. Tidak terjadi. Dia menurunkan tim yang sama, dia menurunkan sistem yang sama, cara bermain sama. Kan goblok gitu loh. Kalau sampai sebenarnya pertemuan pertama dan tadi malam nggak kalah lawan City, ini masih chance-nya gede banget loh. Iya, betul. Dan gua ada poin kedua nih Bang Helmi, yang pengen gua highlight. Tadi Coach bilang kan katanya memang ini tuh secara materi pemain tuh mediocre. Mungkin orang itu jadi nggak kelihatan sekarang karena improvement yang luar biasa yang dilakukan dari paruh musim sampai sekarang. Ini semua terjadi bisa kita lihat di pertandingan tadi malam. Semua orang di awal-awal musim itu mempertanyakan keputusan Pep Guardiola melepas Gabriel Jesus dan juga Oleg Zinchenko yang katanya wah permainannya jadi step up banget, bikin Arsenal punya dimensi yang berbeda, bla 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 bla. Pertanyaan gua, tadi malam tuh 2 pemain kemana? Sesimpel sebenarnya bukan 2 pemain, the whole team, bro. Iya, maksud gua rasa Pep sangat smart lah. Bahwa levelnya Gapsus ini bukan level City. Nah itu maksud gua. Zinchenko bukan level City, tapi untuk Arsenal ini missing link. Exactly. Jadi tuh levelnya Gapsus dan Zinchenko yang sekarang sebenarnya bisa mengangkat dan ngejelin permainan Arsenal itu cuman squad player di City, Bang Helmi. Iya, betul. Cuman squad player. Itulah beda gapnya. Maksud gua, lu udah tahu squad lu kayak gitu, lu lawan dengan pola yang sama kan ngadi-ngadi. Oke, tolong. Kalau boleh saya simpulkan dari pembicaraan tadi, apakah Ten Hag ya sebagai pelatih baru Premier League itu lebih smart ya daripada lebih smart? Iya, jauh. Terutama dalam game pertama di mana MU bisa mengalahkan Manchester City. 2 aja kuncinya. Dia matikan aliran dari De Bruyne dan dia kawal habis Haaland. Selesai itu. Jelas. Sebenarnya mengawal Haaland itu nggak segampang itu ya. Cuman yang jelas mengawal Kevin De Bruyne itu berpengaruh, oke? Cuman MU lawan City nggak terbuka kayak Arsenal lawan itu. Betul. Nggak ada ruang. Sebenarnya kalau lu ini menurut gue ya, kalau lu mau ngepres itu sangat bisa lawan City. Bisa. Tapi tidak dengan 3-4 orang, tidak nutup pass line, tapi benar-benar ngepres man to man. Betul. Karena berapa kali mereka paksa long ball. Gol pertama itu kan dari long ball. Cuman kalau lu punya pemain belakang kayak Holding sama Gabriel ya susah juga Iya beda. Gue pertanyakan kenapa lu harus pasang Holding? Holding sebelum-sebelumnya itu juga jelek mainnya. Oke? Kalau lu nggak punya Saliba, Ben White itu di kanan jelek juga. Kenapa lu tidak ganti Holding untuk Ben White yang aslinya center back? Lu taruh Thomas Partey di kanan, lu pasang Jorginho sebagai DM. Karena Thomas Partey di ATM juga pernah main back kanan, di Arsenal pun pernah sekali. Nah, perubahan-perubahan kayak gini tidak pernah terjadi. Jadi Arteta itu beruntung kemarin tusuk gigi itu nggak main loh. Fabio Vieira. Biasanya kan dia dimainin terus. Kan nggak fair.
Gini, gue sebagai mantan pelatih, gue tahu perasaan pemain cadangan yang berkualitas kayak ESR, Jorginho sama Trossard. Yeah. Mereka berpikir juga, 11 starter mau main jelek, mereka tetap main kok tiap minggu. Yeah. Kan you don't motivate gitu loh. Yeah. Harusnya diganti. Martinelli itu kontribusi besar, tapi sering main jelek tetap main. Gabriel sama, dia beli Kiwior untuk pelapisnya Gabriel. Emang sejelek apa Kiwior sampai Gabriel aja amburadul kok? Nggak ada salahnya Bukayo Saka, Martinelli, bahkan Odegaard sekali-sekali lu cadengin, ya kan? Lu lihat pada saat Jorginho, Trossard sama Reiss Nelson masuk, sama Nketiah masuk, kan lebih berubah. Lahirlah itu satu gol dari Holding, tapi lebih bisa ngepres, bisa meng-create peluang lah. Ya, di musim ini pun Kevin De Bruyne ada satu match penting, gue lupa lawan apa tuh, dicadangin. Iya. Karena dia lagi mainnya tuh lagi menurun. Itu dilakukan oleh Guardiola. Bukan Kevin De Bruyne aja. Iya. Tidak ada satu pemain yang main 38 match kecuali mungkin kiper. Exactly. Tapi maksud gue kan Kevin De Bruyne level apa ya? EPL Player of the Year lah ya. Kita bilang ada di level itu Coach. Untuk mencadangkan itu kan apa ya? Psikologinya itu kan lumayan gede gitu. Arteta terlalu cemen untuk berani cadangkan Bukayo Saka, berani cadangkan Odegaard, berani cadangkan yang lain. Betul. Kecuali kalau lu bener-bener nggak punya pemain di situ ya, lu bisa gantikan Trossard dengan Martinelli, Emil Smith Rowe dengan Odegaard, si Bukayo Saka dengan Reiss Nelson, Jorginho. I mean dia punya ruang gerak walaupun tidak seluas City, tidak seluas Pep, tapi ruang gerak ini nggak dimanfaatkan sama sekali. Nah terus salah siapa? Jadi untuk gue Arsenal tidak juara bukan karena salah pemainnya. Pemain diminta main, pasti mereka berikan segalanya. Walaupun kapasitas pas-pasan. Ini murni kesalahan Arteta. Maka dari itu gue selalu bilang Arteta out. Mau juara atau enggak. Dan terbukti enggak juara kan. Ini lumayan bold loh statementnya Coach ya. Arteta out. Gue siaran sama Bung Helmi di DPI sama Pange. Ditanya, gimana Arteta enggak? Gue bilang tidak, karena gue masih pada saat Arsenal menang, orang tidak melihat kelemahan-kelemahan itu. Gue lihat kelemahan itu. Lawan klub kayak West Ham, Bournemouth, dan Brentford, kekurangan Arsenal tidak dimanfaatkan. Padahal gue lihat banyak celah, Partey sering maju, banyak celah di tengah, nggak dimanfaatkan. Ketemu tim kayak City, kayak apa, selesai. Ya, selesai. Coach, Hanif, apakah memang peluang Arsenal benar-benar tertutup gitu ya? Karena kan masih ada berapa lagi game? Untuk Arsenal masih ada 5 game ya? 6. Arsenal 6, City 8. City 8. City 8. Kalau gue bilang sih ya? enggak, Bang. Kalau gue bilang belum tertutup. Kenapa? Karena kan City masih berpeluang di 2 turnamen lain. Pasti dari sisi stamina terkuras. Masih ada big games lawan Chelsea, lawan kalau nggak salah Brighton atau Brentford. Ya Brighton itu masih ada gitu. Itu juga berat kan, Bang Helmi. Jadi itu sebenarnya menurut gua belum hilang. Cuman masalahnya sekarang very small. Enggak, bukan very small. Sekarang itu justru kendalinya ada di City, udah bukan di Arsenal lagi. Kalau kemarin sebelum game ini kendalinya tuh full di Arsenal. City is playing catch up. Sekarang tuh kebalik posisinya. Gue curiga ini Arteta dibayar sama City biar ada perjanjian nanti kalau Pep keluar Arteta yang ke City. Nah, itu karena memang dari sisi ini Bang Helmi, dari sisi apa ya kalau kita bilang regenerasi ya gitu. Guardiola ini kan masa terlamanya ada di Manchester City, ada di sebuah klub lah ya kita bilang. Ini terlama gitu. Dan Pep itu kan memang nyaman di situ kan ada Ciki, ada Ferran gitu kan. Dan kalau kita ngomong dari dulu, kita ngomongin suksesor yang saya tahu aja di klub sepanjang conversation terjadi, semua orang tahu Pep Guardiola akan ke sana. Dari zaman Manuel Pellegrini, makanya ditaruhlah pelatih in between kalau kita bilang. Nah, kalau kita lihat ini kan masanya pasti berakhir. Masa Pep Guardiola pasti berakhir. At some point pasti berakhir. Dan kan suksesor masih dicari nih Bang Helmi.
kalau dari dulu tuh banyak sebenarnya yang dicoba di groom. Dimulai dari Patrick Vieira di Elite Development Squad, ternyata flop. Bahkan dikasih dia kesempatan di New York City Football Club gitu. Ternyata flop, akhirnya ke Crystal Palace juga sekarang akhirnya udah pasti dipecat, dicoret lah dari ini. Yang kedua, itu sebenarnya yang sekarang juga lagi masuk radar adalah Vincent Kompany. Di mana dia langsung dapat pekerjaan di Anderlecht, di Burnley juga lumayan bagus, dan digadang-gadang promosi. Bisa nanti untuk kedepannya karena dia legend dan segala macam. Dia progresif lah gitu. Yang sebenarnya paling ideal itu adalah Mikel Arteta. Betul. Nah, ini tuh kejadiannya gini, Bang. Pep Guardiola itu punya tangan kanan yang sangat-sangat dominan, namanya Manuel Estiarte, Koci. Estiarte ini itu benar-benar diberikan kekuasaan 100% oleh Pep untuk megang first team. Anything yang related sama first team. Sehingga apapun harus izin ke dia. Nah, makanya itu ketika Arteta ada di situ, dia jadi orang ketiga, bukan orang kedua. Makanya dia nerima pekerjaan di Arsenal karena dia ngelihat gue mesti nungguin Estiarte nih. Untuk apa-apa regenerasi gue agak terhambat gitu. Makanya ini peluangnya sangat bagus. Nah, itu kenapa akhirnya Estiarte pun jadi dipindahin ke New York City Football Club jadi head coach di sana. Nah, ketika ini masanya berakhir, gue yakin 100% Pep pasti rekomendasi, Koci. Nggak mungkin. Gue lihat Arteta itu akan ke dua klub. Hanya dua, nggak ada yang lain. City, Barcelona. Udah itu aja. Dan itu nggak akan lama. 1-2 tahun dia akan pindah. Apalagi kalau seandainya Xavi dipecat, bisa ke Barcelona duluan. Atau kalau Pep jenuh, definitely bisa ke City. Atau Arsenal juara. Karena nggak mungkin udah forget it lah Arsenal juara. Gue lihat Arteta ini secara strategi dia hebat. Secara strategi dia hebat. Itu gue bilang swagger. Cuman strategi dia nggak bisa diterapkan di pemain mediocre seperti Arsenal. Untuk menjadi pelatih hebat, lu nggak cukup hanya dengan strategi. Pada saat ini level Arteta masih hanya di strategi, psikologi dan lain-lainnya. Untuk gue dia masih banyak minusnya lah. Nah, kalau dia ketemu di Barcelona, main di Barcelona atau City, minimal kualitas pemainnya lebih bagus. Jadi faktor-faktor lain bisa sedikit ditaruh ke belakang, fokus ke strateginya udah bisa berjalan. Betul. Maka dari itu gue sih mau juara atau enggak, untuk gue sih Arteta is not the right person untuk Arsenal. Tapi misalnya untuk bawa level ke berikutnya. Assuming kan kalau kita lihat kan sebenarnya ikut berburu nih sekarang dan punya really good chance buat menang gitu ya. Assuming Arsenal juara nih, Koci. Ini kita berandai-andai lah ya, Bang Helmi ya, berandai-andai. Dia akan mendapatkan sebuah benturan atau keterbatasan. Nggak kayak di City. Betul. Di mana ketika juara, dia build dari situ. Dia memperbaiki skuadnya. Pertanyaan gua, kalau dia juara di Arsenal, Odegaard, Bukayo Saka, all the best players, William Saliba, itu emang nggak akan di-poach. Exactly. Emang dia bisa mastiin itu dipertahanin? Inilah gue selalu bilang, Arteta itu selalu berlindung di belakang statement squad ini paling muda. Dan banyak fans Arsenal, oh ini squad paling muda kita. Enggak. Gue bilang tidak bisa lu berlindung di belakang statement itu. Kenapa? Lu harus perform tiap tahun. Karena lu Arsenal, bukan Spurs. Lu bukan Stoke City. Lu bukan Fulham. Lu harus perform tiap tahun. Ngerti nggak? Garansi apa pemain-pemain muda ini nggak dibeli sama klub lain? Exactly. Maka dari itu bilang, lu tidak bisa ngandelin pemain muda. Lu harus punya seniornya kayak Granit Xhaka, please deh, ngerti nggak? Ya harus diimprove dari situ. Ngerti nggak? Enggak. Arteta ini nggak bisa lihat pemain. Granit Xhaka itu bagus, punya kontribusi dibanding tahun lalu untuk lawan tim-tim kecil lah. Kemarin nggak kelihatan sama sekali. Ngerti nggak? Martinelli kontribusi besar, tapi di sini kemarin tuh kelihatan ketemu tim yang levelnya, mereka kalah lawan Sporting Lisbon kok. Iya kan? Pada saat ketemu level yang agak tinggi aja, selesai. Mereka bisa berada di rank 2 karena City flop, Chelsea flop, Liverpool flop. Ten Hag bangun tim dari baru dengan pemain-pemain. Spurs ngadi-ngadi. Spurs nggak kita anggap. Yang ibarat kompetitor yang benar-benar kan cuma City. Iya kan? Betul. Nah, harusnya musim ini lu pegang kejuaraan itu bisa di tangan lu. Tapi ya apa yang gue curigai tentang Arteta terbukti semua.
Dan musim depan akan reality check Bang Helmi karena Arsenal bakal Musim main depan nggak bakalan runner up. reality check karena bakal main di Liga Champions juga dengan pemain yang sama, perubahan yang nggak banyak. Misalnya kalau ya transfernya kan gini, pemain yang levelnya tinggi nih, kayak misalnya kita ngomongin Jude Bellingham gitu, nggak mungkin milih Arsenal. Jadi yang datang pasti pemain-pemain tier 2 yang bisa diimprove gitu. Di samping itu juga masalah duit, ngerti nggak? Ya. Musim depan MU pasti beli pemain, Pasti. banyak, oke. Apalagi kalau Liverpool yang pasti beli pemain, Wah pasti. Arab ya. oke. Iya. Apalagi Chelsea Tottenham masuk. mungkin beli pelatih, mungkin Pochettino, mungkin gonta-ganti pemain. Iya. City Pasti beli pemain. Pasti beli pemain. Ya kan? Minimal lu dapet 3 kompetitor. Iya. Man United, Liverpool, City. Iya. Arsenal pasti beli pemain. Cuman pemain kayak apa? Nah itu pertanyaannya. Itu yang jadi masalah. Iya. Kalau bisa runner up bro. lagi kayak musim ini luar biasa. Luar biasa. Gue yakin nggak bisa. Ya tergantung. Pemain-pemain Itu hebat kan nggak mau bermain di bawah Arteta ya. Pasti mereka memilih coach-coach hebat ya. ya kalau Iya pemain dong. tier 1 Koci, karena kan kans mereka untuk juara ada di tim lain sebenarnya. Iya. Gitu. Oke. Paling gampang Oke, contoh Erling Haaland lah kemarin kan. silakan. Konsideransinya. Kan Siapa? dia bilang, wah kalau gua nonton City main, gue lihat umpan-umpan yang dikasih oleh pemain-pemainnya. Mereka nggak ada striker. Dia bilang gitu. Gue dia envision dirinya menyambut umpan-umpan itu. Nggak ada striker aja juara. Nggak ada strikernya juara. Jadi itu adalah pemikiran yang dimiliki oleh pemain-pemain tier 1 yang level, ya mungkin kayak Lewandowski lah, kenapa milih Barcelona juga gitu kan. Gitu. Atau misalnya Mbappe kalau pindah tim mungkin dia akan milih gitu Koci, maksud gue. Nah ini kan beda. Jadinya Arsenal pada posisi mencari pemain yang punya potensi besar untuk dikembangkan. Mirip kayak Fabio Vieira gitu. Nah, itu bener. Iya dong. Cuman lu harus smart cari. Iya. Musim ini pemain yang beli Arteta nih, Lokonga dibuang, Iya. Tavares dibuang, Iya. Cedric yang bertahun-tahun diperpanjang nggak pernah dipakai dibuang, Iya. Pablo Mari dibuang, Iya. Fabio Vieira calon dibuang juga. Betul. Belum Kiwior dibeli baru main 1,5 kali. Betul. Feeling gue ini calon dibuang. Calon Terus, dibuang juga. lu kalau keluar duit murah 20 30 Iya. dikumpulin kan cepet lebih. Betul. Mending lu beli Osimhen sekalian Iya. Atau Jude Bellingham. atau Jude Bellingham. Iya. Oke, kita tinggal dikit. Ini apa musim ini gila ya? Erling Haaland tuh benar-benar memecahkan semua rekor sebagai top scorer. Dan kemarin dalam pertandingan melawan Arsenal, bukan aja golnya, assist juga gila banget. Coach, gimana lo melihat Erling Haaland? Ya, gue nggak heran. I mean, dia itu masuk di sebuah tim di mana semua bisa kasih passing, semua bisa memberi assist ke dia, semua bisa membantu dia. Tugas dia kan sebenarnya cetak gol, nomor 2 assist, ketiga buka ruang. Ya. Ya kan? Ya. Dan ini semua dia lakukan. Ya. Maka dari itu sebelum satu bola ditendang, gue udah bilang sama Bung Helmi, ini minimal 20 gol di IPL. Iya. Baru berapa belas pertandingan udah 20 gol. Iya. Sekarang bahkan 40 gol something total all competition. Betul. This guy is a beast. Iya. Gue bilang hanya 2 pemain yang bisa bermain di semua kompetisi. Erling Haaland sama Mbappe. Yang Benzema sama Lewandowski gue bilang udah senior. Nggak usah kita bahas. Sekarang yang bener-bener bisa adaptasi di semua tim, ya cuma 2 pemain ini. Iya. Gue sepakat sih. Jadi ada satu quotes yang lumayan kontroversial nih. Berapa minggu yang lalu Coach dari Antonio Cassano. Dia bilang Erling Haaland ini nggak bisa main bola. Dia bilang gitu. Jadi dia menganalogikan Erling Haaland ini bukan tipe pemain striker yang bisa berkontribusi untuk tim seperti Robert Lewandowski atau Karim Benzema. Pertandingan tadi malam menjawab keraguan itu. Kenapa Benzema nggak main kayak Lewandowski di Barca atau Benzema di Madrid? Simply karena dia punya rekan setim lain yang lebih bisa memainkan peran itu. Karena City dari musim lalu juga yang dibutuhkan adalah seorang ujung tombak yang memang missing hilang gitu. Kalau buat jadi ngebuka ruang lebih banyak
berkontribusi terhadap permainan, banyak yang bisa memainkan role itu di City. Ada Riyad Mahrez, ada Kevin De Bruyne, Phil Foden, gitu kan, Jack Grealish, banyak banget gitu. Jadi memang yang hilang dari City itu adalah killer instinct, di mana seperempat peluang, bola-bola yang tadinya nggak bisa diselesaikan oleh Phil Foden, false nine yang berganti-ganti, bahkan Gundogan aja pernah main jadi false nine, itu diselesaikan oleh Erling Haaland. Jadi 2 assist tadi malam itu menurut gue membuktikan bahwasanya dia striker modern. Iya, absolutely. Dan itu kembali karena lu punya pelatih yang smart. Iya. Nggak kayak Arteta. Tapi gue cuma bisa berharap sebagai fans Arsenal, dia belajar dari kesalahan, jangan kepala batu gitu loh. Iya. I mean, kalau lu berkali-kali pasang Fabio Vieira, emang apa yang tidak bisa dilakukan Emil Smith Rowe tapi bisa dilakukan Vieira? Nothing. Sama aja. This guy nggak ada spesialnya. Iya kan? Semoga dari kekalahan kemarin dia tuh ngaku bahwa oke, gue bikin kesalahan ini, it's okay. Nggak ada juga berharap lu jadi juara. Ya dia pelatih muda juga, Coach. At least lu belajar, tapi udah 2,5 tahun lo di sini, bukan kemarin sore juga. Nah kan? itu yang mungkin beda ya. Manajemen Arsenal punya kesabaran yang cukup menurut gue. Karena Arsenal nggak peduli juara atau enggak. Beda problem dengan Arsenal. Beda nih sama kawan kita satu lagi, Chelsea, Coach. Yang menurut gua kesabaran itu yang nggak ada di sana sekarang, dan akhirnya jadi Chelsea itu kena karma. Kena karma ya. Asli, Chelsea itu kena karma menunjukkan bahwa lu tidak bisa Abramovich ya. Abramovich. Lu tidak bisa hanya dengan duit, punya duit banyak, terus lu bisa beli sebuah kemenangan atau kejuaraan atau apa. Dan dulu itu benar-benar sampai dulu kapan? Abramovich kan punya duit tapi kan ngerti bola ya. Iya. Abramovich gitu. Dan Roman. Ini kagak nih Amerika. At least Roman punya orang yang ngerti bola. Ya. Sekarang pemiliknya merasa ngerti bola. Semua dibandingkan. Ini contoh kecil ya. Contoh kecil aja. Sebuah klub besar cari pelatih. Ya. Apa yang dilakukan oleh klub besar? Ya. Apa yang dilakukan oleh City pada saat dia cari Pep, pada saat Liverpool cari Klopp, pada saat Barcelona cari apa yang mereka lakukan? Mereka udah tahu siapa mereka incer. Ya. Satu pelatih nego sampai dapat. Oke. Apa yang dilakukan Chelsea? Oke, gue butuh pelatih, silakan presentasi pelatih. Kita akan bicara dengan banyak pelatih. Betul kan? Betul. Kayak perusahaan kan? Iya. Kayak R66 butuh direktur marketing, silakan direktur marketing datang. Artinya, direktur marketing yang hebat nggak mau ke R66. Yeah. Pelatih hebat nggak mau ke Chelsea. Ya sama kayak gue lah. Gue disuruh casting. Hah? Lu siapa gue suruh casting? Ngerti nggak? Iya. Nggak akan mau gue. Iya. Lu ambil gue atau nggak sama sekali. Iya. Nah, maka dari itu Enrique juga mundur. Iya. Nagelsmann mundur karena mereka bisa dapat, mereka milih klub kok. Iya. Kok ini diadu ujung-ujungnya yang pelatih yang nggak dapat, yang nggak punya klub, yang reputasi lagi jeblok berusaha untuk diangkat lagi, ya kayak Pochettino gitu. Iya. Nagelsmann kan memang. How can you cari pelatih dengan sistem seperti itu? Betul. Kalau established club itu get things done, bahkan earlier before. Jauh-jauh hari dia udah tahu nih Nagelsmann bakal cabut dari Bayern. Iya. Kayak Pep sabbatical lah. Iya, lu udah kontak. Iya. Dan lu nggak cari kandidat lain. Iya. Gue mau dia karena dia punya bla 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 bla. Kita setuju sesuai, kita uber. Iya. Kita paksa sampai itu yang dilakukan Begiristan sama Soriano dengan Pep pada saat dia di Jerman. Betul. Sesimpel itu. Iya, dan mungkin gini kali Bang Helmi, terkait Chelsea ya, gue mencoba kasih pandangan yang sedikit point of view-nya Todd Boehly, gengnya Todd Boehly kali ya. Iya. Jadi kan awal-awal itu Chelsea itu hire and fire ya. Jadi ya udah lu hire manager, begitu udah nggak works lo pecat. Mungkin modelannya sistemnya Real Madrid kali ya Coach ya. Jadi pelatih ya come and go, tapi gelar ya lumayan. Tapi Real Madrid beli pemainnya gila-gilaan. Betul. Nggak kayak ini. Iya, technically masih berjalan. Dulu yang paling sering mecat pelatih memang Chelsea. 2 gitu. 3 tahun. Iya. Maksud gua perform. Maksud gua masih berjalan karena mereka punya Marina Granovskaya dan Peter Cech, di mana dua orang ini get things done gitu. Iya, Sebelum
terjadi bencana udah diantisipasi dulu gitu. Nah, sekarang kan nggak ada nih di Todd Boehly. Ada kan, dia ambil itu dirtek dari Red Bull. Iya, tapi semua decision itu tetap ada di Todd Boehly. Makanya diadu-adu yang nggak masuk akal gitu loh, Coach. Iya. Nah, nggak make sense yang dia lakukan itu. Yang gue lihat yang coba mereka lakukan itu adalah merubah sistemnya. Iya, jadi mereka bukan meneruskan. Iya, makanya si Marina itu di let go, Peter Cech legend di let go. Yang pengen mereka coba adopt adalah model yang katanya lebih sustainable, makanya Graham Potter. Iya. Jadi mereka pengen switch dari beli gelar instan ganti pelatih dengan sistem sekarang filosofi bermain. Iya. Dipilihlah Graham Potter. Ternyata mereka tuh kalau namanya kita berubah, Coach, kita kan mesti percaya ya. Iya. Itu kenapa gue bilang contohnya sama Arsenal. Iya. Karena Arsenal percaya sama Arteta, mereka berinvestasi waktu dengan Arteta, dikawinin sama Edu yang bisa mengimbangi. Iya. Jadi Arteta ini nggak terlalu sendiri berjalan gitu. Nah ini dicoba dilakukan, tapi mereka sendiri nggak percaya gitu menurut gue. Iya, sama betul. apa yang mereka coba. Gue juga kaget Potter dipecat. Iya. Karena untuk gue, mungkin sekarang kan dia masuk di paruh musim, bukan pemain-pemain dia. Iya. Harusnya dibiarkin sampai habis, Betul. baru dia kelola tim, baru lu bisa nilai. Dan yang paling nggak masuk akalnya, dia nge-hire Potter, buyout clause-nya 25 juta pound. Mecatnya dia 68. Tambah lagi pesangonnya Thomas Tuchel. Itu kan buat pelatih aja dia udah ngabisin ratusan juta. Itu untuk Potter doang 92 juta euro loh. Itu kan edan itu. Gue nggak habis pikir gitu. Iya. Inilah yang gue sebut bahwa lu tidak bisa beli mentang-mentang lu punya duit terus lu lakukan segalanya. Tapi benar, mencoba merubah sesuatu yang sudah bagus, tinggal lu terusin. Nggak mau ini dibikin kayak perusahaan, gue butuh CEO, semua CEO gue kasih kesempatan untuk presentasi. CEO yang hebat, yang nggak mau gitu. Nggak mau. Nah, justru yang ngambil kan Pochettino nih, Coach. Nah, kabarnya nih Bang Helmi, presentasinya si Pochettino itu isinya apa yang pengen didengar sama Todd Boehly. Jadi kayak yes man gitu loh. Nah, yang paling krusial poinnya di situ akan menjadikan Mudryk sebagai pemain andalan. Iya bagus. Itu yang mau didengar sama si Todd Boehly kan gitu. Jadi sebenarnya dia nge-hire yes man. Apa yang pengen dia dengar? Kan pelatih yang baik itu sebenarnya menurut gua akan memberikan hal-hal yang sebenarnya nggak pengen didengar sama si pemilik klub. Karena itu adalah merupakan kelemahannya yang di-reveal. Lo harusnya, mungkin itu ada di Nagelsmann menurut gua. Enrique sama ini, gue mendadak inget almarhum Steve Jobs ya, dari Apple. Dia bilang, gue hire orang-orang pintar lulusan Harvard dan lain-lain. Bukan gue harus ngajarin mereka. Mereka yang ngajarin gue. Karena mereka hebat. That's why gue bayar mereka. Tapi Todd Boehly nggak bisa kayak begitu. Ngerti nggak? Itulah kenapa Enrique mundur, Nagelsmann mundur. Karena nggak mau diatur. Pochettino itu setelah dari PSG jeblok, kagak ada yang mau ambil dia. Gak ada yang mau ambil dia. Mumpung ada Chelsea, duit banyak, selalu dia mau apa? Gue lakukan. Ujung-ujung nggak perform, gue dipecat. Dipecat, gue ada kontrak panjang, gue tetap digaji, dapat duit. Ngerti nggak? Dia hidup dari pesangon aja sampai sekarang masih masih ini. Makanya itu gue bilang ini Chelsea maunya apa? Gue sih ketawa aja. Bahkan fans Chelsea banyak yang gedek sendiri sama Todd Boehly ini. Iya, sampai di pertandingan di stadion kan dia diteriakin, Coach. Sama pendukungnya sendiri. Gitu. Nah, lu sendiri gimana nih Bang Helmi, yakin nggak? Kan ini katanya selangkah lagi nih di announce Pochettino ya, gitu. Kalau kita lihat track recordnya di Spurs kan justru emang dia lumayan berhasil dengan pemain-pemain yang nggak ada level terlalu mega bintang. Dan itu yang kita lihat di Chelsea sekarang kan, technically nggak ada yang benar-benar superstar kayak yang dia hadapin di PSG, di mana dia harus nge-handle Neymar, Messi, gitu kan. Ini nggak ada nih di Chelsea. Menurut lo ini gimana nih, Coach? Gini. Memang tidak ada bintang. Tapi pemain lu yang lu beli mahal, itu pasti ada ekspektasi tinggi. Dan kalau ekspektasi tinggi tidak tercapai sesuai dengan harga bandrol lu, ya ini akan terjadi
ketidakpuasan terdalam internal. Gue tidak yakin, cuman gue selalu bilang dengan semua pelatih, kasih dia kesempatan. Kasih dia kesempatan, kita lihat siapa yang dia jual. Siapa yang dia kumpulin. Karena Chelsea butuh income untuk financial fair play. Ya. Jadi sebagian besar dari skuad lama ini akan dibuang. Betul. Pemain kayak Havertz, kayak Mason Mount, kayak Ziyech, itu Pulisic, itu akan dibuang semua. Aspi, dan kita lihat seperti apa dia mau membangun. Kalau seandainya gue setuju, sejelek dengan Pochettino, dia sudah punya CV yang cukup bagus di Spurs. Nah, bukan berarti dia bisa melakukan hal itu lagi kan. Betul. Tapi at least dia punya kredit lah. Maka dari itu kita lihat dengan skuad mudanya, dengan pemain-pemain David Fofana lah, Badiashile lah, Mudik lah, Udik lah, apalah siapa itu namanya. Fofana aja ada 2. Fofana aja 80 juta, ngerti nggak lo? Kita lihat apakah dia bisa. Gue berharap Chelsea at least bisa ngelawan lah. Cuman gue nggak yakin bisa ke levelnya seperti Dino Abramovich. Setuju. Kalau lebih baik dari sekarang mungkin iya ya. Karena dulu gue pengagum Pochettino ya, keren gitu ya, disiplin. Tapi setelah dia dibuang dari Spurs, kemudian di PSG gagal gitu, menguasai ruang ganti, dan mendengar apa yang disampaikan oleh Hanif tadi bahwa dia presentasi yang menyenangkan. Todd Boehly, orang yang nggak ngerti bola, wow, saya pikir sih dia bukan kayak Pochettino waktu melatih Spurs kalau menurut saya ya. Nggak tahu, menurut gue segitu. Oke, kita lompat ke Spurs nih. Spurs, kalau coaching nggak mau ngomong tentang Spurs nggak apa-apa nih, maafin aja. Yang kemarin dibantai ya sampai 6-1 oleh Newcastle gitu. Apa yang terjadi gitu? Kenapa Harry Kane mau bertahan di klub yang tidak memberikannya trofi cukup lama gitu menurut Hanif? Coaching nggak ngomong apa-apa. Small team mentality ini, Bang Helmi. Udah nggak bisa dipungkiri apa yang Conte bilang itu emang benar. Nggak, ya, itu that's just the reality. Itu adalah kenyataan yang sebenarnya emang dia rasain, dan dia emang orangnya kan sangat-sangat outspoken ya. Apa yang termasuk di Juventus ketika dia menyindir BP Marotta dan Agnelli, lo nggak bisa ke restoran 100 euro dengan hanya membawa uang 10 euro. Gue nggak bisa compete di Liga Champions, itu kan yang dia sampaikan, dan itu juga yang reality yang dia sampaikan di Spurs, di mana memang ini pemain-pemain yang nggak punya mental yang seperti yang diharapkan, yang seharusnya big team mentality, di mana keinginan untuk menang, berdarah untuk kaos yang lo pakai gitu kan, menjaga kehormatan itu. Dan pemain ini di-cover sama Levy. Di-cover sama Daniel Levy di mana-mana. Setelah berapa berapa rezim, selalu pelatih yang dipecat. Termasuk Pochettino ketika dia mengganti Jose Mourinho juga kena. Terus ke siapa yang orang Portugal cuman bertahan bentar banget. Aduh, yang Nuno Espirito Santo. Lalu nanti balik lagi sekarang ke Conte gitu, dan sekarang asistennya lah, sekarang ke dipecat lagi Stellini gitu. Ini emang udah terstruktur menurut gua. Pemain-pemain Spurs ini terlalu, ya namanya tinggal di London ya Coach ya. Kita ngomong semuanya ada gitu kan. Kemudian lo digaji segitu mahal, lo dibiasakan buat yaudah kalau kalah. Gua kemarin kan nonton langsung Derby North London di mana Spurs diacak-acak sama Arsenal. Itu bahkan di level fansnya aja. Gua kan ada di stadion. Itu menerima. Yang gua tuh kayak yang udah sampai menit ke segitu mainnya kayak gitu. Kalau gua jadi fansnya itu gua udah gua caci maki itu pemain. Tapi mereka ya udah selesai kayak gitu, dia dibantai, udah pulang gitu. Makanya mereka nggak akan dapat apa-apa di bawah Levy. Gini ya, gue coba berpikir positif ya. Asumsi Spurs mau berubah. Pertama yang harus dilakukan Levy itu buang pemain-pemain lama. Lloris, Eric Dyer, Son, Kane, itu dibuang, mumpung mereka punya harga. Oke? Dijual 4-4, pelatih baru kan, suruh bangun dengan pemain-pemain baru. Jadi nggak ada pemain yang songong dengan senioritas, yang membuat ruang ganti lebih kondusif. Mulai dari nol, ngerti nggak? Sekarang yang terjadi, lu mau main ancur-ancuran, Eric Dyer, Son, Kane, Lloris, nggak akan diganti. Karena mereka udah senior, mereka punya suara ke atasan, ke Levy. Nah ini
hal kayak gini terus dirubah sama Levy. Oke? Yeah. Mulai dari nol, gue kasih wewenang kepada pelatih lebih bagus karena kita sudah presentasi sudah dan lain-lainnya. Lu bangun dari nol. Kita mulai dan sekarang target kita hanya trofi. Udah itu aja. Iya, dan tapi gue nggak yakin Levy mau melakukan itu, which is good. Iya, ya Levy is being Levy ya, maksudnya. Kalau gue sih sebaliknya justru lebih ekstrim lagi. Hal pertama yang harus dilakukan adalah suruh Levy-nya ngundurin diri. Nggak mungkin dia owner. Ownernya kan ada lagi coach. Iya. Tapi maksudnya dia mungkin punya saham. Tapi maksud gua, dia punya saham ya. Dan dia itu cuma dia operasional kan. Iya, dia kayak Ed Woodward lah di Man United gitu. Di mana tuh udah berdekade dia ada di situ, gak pernah Spurs menang. Iya, dan he failed. Dia itu totally failed. Setuju. Dan bahkan yang bully Spurs pun nggak ada. Iya dong. Nggak, satu-satunya kredit yang bisa disematkan ke Levy adalah ya dia bisa negosiasi jual pemain mahal. Udah gitu doang. Iya, itu doang. Sesimpel itu. Betul. Nah, I mean sejelek-jeleknya Arsenal, yang mau beli Arsenal itu masih ada, ngerti nggak? Nah, Spurs siapa yang mau beli? Digosipin aja nggak pernah. Ngerti nggak? Fanbase-nya lumayan gede di Amerika. Ini situasi pemain Spurs yang dikritik oleh Conte ini, saya pikir sama betul ya, yang dialami oleh MU pada saat masa Solskjaer akhir-akhir ya, di mana pemainnya nggak punya beban, menang kalah biasa aja gitu ya kan, menolak Rangnick, dan kemudian yang itu dibenerin oleh ya Woodward dipecat dan Ten Hag diangkat. Saya pikir persis sama ya, kita melihat pemain, bedanya dulu pemain fans MU itu tetap mendukung, mereka secara keras meminta Glazer out sampai sekarang. Mungkin situasinya beda. Dan Dodo dipecat, fans MU pun mendukung. Fans MU mendukung klubnya, bukan pemainnya. Ya harapan gue sih Harry Kane bisa pindah ke Manchester United ya musim depan ya. Iya, tapi sombong banget minta mahal. Pemain tinggal setahun minta mahal. Bang, namanya sama Levy, Bang. Levy itu nggak mungkin dijual murah kalau sama Levy mah. Ya, tinggal minta 80 juta, 100 juta kalau Inggris yang beli. Kalau gua nih sebagai fans MU, ngapain beli Harry Kane udah tua? Makanya gue juga bilang beli Osimhen. Tapi kemungkinan besar Osimhen ke Arsenal. Itu doa lo. Kalau gue sih pengennya Harry Kane biar duitnya United tuh bener keambil gitu. Dia cuma bisa pakai 2-3 tahun gitu kan. Nggak ada resale value. Kalau Qatar yang ambil uang sih no issue. Bang, nggak bakalan. Orang nggak bakalan. Orang mau dibikin bidding putaran ketiga sama si Glazer, sakit jiwa. Emang. Dia udah dikabulkan loh, permintaan valuasinya yang terlalu tinggi itu udah dikabulkan aja, dia tetap nggak mau ambil. Dia itu cari celah untuk ngebid lebih tinggi lagi. Betul. Atau dijualnya ke Redcliffe. Iya. Biar dia punya saham. Iya, terakhir update-nya Redcliffe mau ngambil majority. Jadi 60% lah. Di atas 50% dan si Glazer keep lebih dari 20% saham. Iya. Jadi itu kan sama juga investasi bodong. Iya. Karena utang nggak dilunasin dan duit keluarnya pun nggak banyak ya. Narik dividen masing-masing. Semoga Redcliffe yang ambil alih lah. Gitu loh ya. Nih, Koci, kita komentar tentang Unai Emery ya dengan Aston Villa-nya yang tidak terkalahkan. Jadi menurut saya sih gila banget ya. Pengaruh seorang pelatih mengangkat sebuah tim ya, begitu penting. Ya. Dan ya untuk gue sih Emery definitely bukan pelatih jelek, tapi dibilang bagus enggak juga. Mungkin cocok untuk level Aston Villa lah. Lalu ngerecokin klub-klub besar, masuk ke Conference League, UEL itu udah maksimal banget untuk Aston Villa. Kalau buat gue gini Bang, gue baca artikel menarik nih di Athletic beberapa hari yang lalu. Bahwasanya ada research study. Jadi di Premier League tuh cuma ada dua golongan tim. Satu yang berperang untuk Big Six, untuk bisa masuk Liga Champions, Europa League, juara setiap musimnya. Satu lagi tuh untuk berjuang agar nggak degradasi. Cuman dua itu golongan yang ada di Premier League. Kalau lo lihat terakhir tim yang bisa bertahan cukup lama di Premier League tuh nggak lebih dari 10 tahun. Gitu. Tim-tim di luar Big Six ya. Gitu. Rotasinya cepet banget. Kalau lo lihat ada berapa tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, itu Wolverhampton Wanderers itu ada di posisinya Aston Villa sekarang. Kita lihat setelah 2-3 tahun, mereka ada di mana? Sekarang ada di zona degradasi, Bang. Gitu. Jadi gue nggak percaya
ini Aston Villa bisa sustain ini. Bahwasannya mereka punya materi pemain yang lumayan bagus, gue sepakat. Ya. Dari zaman... Tapi ujungnya ntar dijual juga. Ntar ujung-ujungnya juga... Pemain kayak McGinn atau apa itu dijual juga. Atau misalnya ada Emi Buendia, ada lagi kemudian siapa Douglas Luiz, kemudian Tyrone Mings, kemudian ada macam-macam lah ya. Oli Watkins, kemudian dan lain sebagainya. Ya itu bagus. Cuman seberapa itu bisa bikin Aston Villa konsisten? Enggak. Ada di top 10. Gua sekarang nomor 5 sekarang. Enggak. Bahkan ketika Emery dapat tanggung jawab lebih besar aja di Arsenal, kita terbukti kan sebenarnya dia nggak terlalu bekerja dengan baik. Gitu. Betul. Jadi menurut gua ini hanya anomali. Ini shock efek pelatih baru yang membawa angin segar. Membawa perubahan yang bagus. Betul. Dan pemain diberi semua kesempatan yang rata. Semua pemain ingin membuktikan dan sampai rank 5. Tahun depan kembali ke habitatnya. Exactly. Ya sekitar rank 10 itu, benar, setuju. Contohnya juga yang kedua adalah Leeds United bersama Marcelo Bielsa. Sempat 2 musim merengsek nih ke Europa League, Conference League lah kita bilangnya. Kita lihat hari ini Leeds United ada di mana? Berjuang untuk tidak terdegradasi. Tidak terdegradasi, betul. Itu, Bang. Itulah Liga Inggris. Oke, Coach, sebentar lagi kita akan final Piala FA ya, duel Manchester. Gue nanya lu aja lah, kalau Hani pasti dia menangin City lah ya. Kalau menurut gue sih, gue tahu diri lah sebagai fans MU. City gitu tahun ini tahun terbaik lah ya, dengan Erling Haaland. Tetapi we never know dalam soccer gitu, ya we never know. MU merangsek karena memang banyak pemain yang cedera, tetapi bertahan di 4 besar saya pikir udah bagus. Tapi untuk Piala FA gimana, Coach? Ya, gue rasa ini 50-50 match. Karena kita tahu bahwa Ten Hag beda banget sama Arteta. Yang akan merubah strateginya. Yang akan dibuat. Dan dia punya waktu. Karena final FA itu baru 3 Juni. Jadi dia punya waktu untuk menuju ke sana, untuk merubah. Di atas kertas, iya. City punya peluang lebih besar. Oke? Tapi itu hanya di atas kertas. Dan definitely MU bisa melawan. Mungkin City yang juara, mungkin sampai extra time, sampai penalti atau apa. Tapi ini nggak akan jadi match yang gampang untuk City. Exactly, gue setuju. Gue justru punya apa ya, feeling sebaliknya, Coach. Di atas kertas memang benar City diunggulin, tapi gue punya ketakutan justru sebenarnya peluang MU buat menang tuh lebih besar karena mereka nggak takut main counter attack. Dan itu mereka akan main counter attack. Dan mereka itu adalah cara yang terbaik untuk bisa menyakiti tim Pep Guardiola. Apalagi kalau memang Bruno fit, Rashford kembali fit dari cederanya yang kabarnya bisa main lagi akhir musim gitu kan. Sama salah satu dari Varane. Kalau Lisa kan udah pasti absen kan sampai akhir musim. Kalau Varane balik aja ini buat final, gue rada deg-degan karena berarti ada Maguire. Iya, enggak, pasti gue yakin banget di final Luke Shaw yang jadi back tengah barengan sama Varane gitu yang gue predik ya gitu. Kemungkinan besar ya. Karena kalau misalnya ada Varane, ini Erling Haaland agak bisa ada potensi dimatiin karena dia ketemu lawan yang sepadan gitu. Kalau nggak ada Varane, gue rada agak tenang nih sedikit gitu. Sebenarnya ini masalah efektivitas ya. Kalau MU bisa memanfaatkan sedikit peluang yang mereka miliki, terus lebih fokus ke pertahanan, bisa aja MU menang. Karena peluang akan lebih banyak City. Nah kayak kemarin lah Erling Haaland 3-4 peluang bisa nggak masuk gitu. Walaupun dia akhirnya cetak gol, tapi kalau Erling Haaland lebih efektif kan selesai juga itu MU. Maka dari itu kita nggak bisa pernah prediksi berjalan seperti apa. Tapi yang jelas Erik ten Hag itu lebih smart. Feeling gue dia akan tahu apa yang harus dilakukan oleh MU untuk melawan. Oke, ball possession lu ambil, create chances lu ambil. Tapi ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh MU, terutama dari sayap. Jadi feeling gue sih MU definitely punya peluang. Iya, gue ngelihat justru peluang MU lebih gede Bang Helmi. Yang gue nonton derby langsung lah, gimana 70 menit kita mendominasi, unggul, sampai pertandingan terakhir kalah, City hanya dalam peluang yang 1-2 doang gitu. Itu kita udah tahu lah United punya apa namanya. Dan ini final. This is only one game. Jadi yang bicara juga masalah mental, masalah performance of the day. Jadi akan agak sangat sulit, tapi ya kita lihat. Dan gue emang highlight Bruno sih, Bruno gila.
mungkin menurut gua agak nggak kelihatan karena ada Kevin De Bruyne, ada Mo Salah, ada banyak bintang di Premier League karena dia ada di tim United. Karena kalau gue lihat dia main di City atau dia main di tim yang juara, itu akan kelihatan jauh lebih kelihatan ini pemain. Bruno dan itu bisa ganti perannya Bernardo Silva. Exactly. Kalau sana dia cabut ya. Iya, dan dia tuh ini banget coach, menurut gue tuh sangat-sangat apa ya? Dia bisa jadi ibaratnya kalau di American football jadi quarterback gitu kan, atau jadi di playmaker, jadi nomor 6, nomor 8, dia bisa di sayap, bisa di 10. Dan dia yang bikin ini tim jadi apa ya, tik kalau gue bilang gitu, berdetak lah gitu, jadi jalan gel banget gitu. Dan gue ngelihat, gue takut banget setelah gue nonton derby kemarin nih langsung. Kalau dulu lihat di TV, ya jago sih Bruno, tapi nggak begitu gue nonton derby langsung gila Bruno jago banget gitu. Sumpah gue gila, ini underrated banget selama ini menurut gue. Ya ini masih lama. Oke. Kita udah masih tinggal sudah 1 jam nih Coach. Maaf banget kita nggak bisa bahas Napoli sebentar lagi mungkin akan juara, Barcelona mungkin akan juara ya kan. Jadi mohon maaf viewers, waktu yang membatasin minggu depan kita akan bahas ya, termasuk apa parahnya ya Tuchel di Bundes sekarang. Jadi this is football gitu yang kadang-kadang we cannot predict, termasuk siapa yang menjadi juara Liga Inggris we cannot predict juga, walaupun mostly orang mengatakan City ya karena gajahnya kayaknya udah mulai istirahat ya. Oke, kebetulan gue di negeri gajah putih di sini ternyata Arsenal top banget Coach. Ini apa jersey bekas ini, jersey KW-nya banyak banget. KW. Ya, itu paling banyak Arsenal tuh ya, Arsenal MU ya, memang City nggak ada, sorry nih. Nggak apa-apa, Bang. Oke, kita jumpa lagi minggu depan. Terima kasih, Coach. Terima kasih. Thank you. Bye-bye. Selamat Bye.